Selamat siang semua, saya Ajra Fitra Brusembiring akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, sistem pendidikan nasional mulai dibangun dengan kurikulum pertamanya yaitu kurikulum 1947 yang dikenal sebagai Rejana Pelajaran. Kurikulum ini belum disusun secara sistematis seperti sekarang, namun lebih menekankan pada penanaman semangat kebangsaan dan karakter nasional. Meskipun masih banyak dipengaruhi oleh sistem pendidikan kolonial Belanda, kurikulum ini menjadi fondasi awal pendidikan Indonesia pasca kemerdekaan. Selanjutnya, kurikulum pada tahun 1952. Pemerintahan menyusun kurikulum baru yang lebih menekankan pada isi pelajaran dan keterkaitannya dengan kehidupan masyarakat di Indonesia. Kurikulum 1952 memberikan porsi yang lebih besar pada pelajaran bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa dan mulai memberikan ruang bagi guru untuk memiliki metode mengajar yang sesuai dengan kondisi siswa. Perubahan ini menunjukkan bahwa pendidikan Indonesia mulai diarahkan untuk membentuk identitas nasional yang kuat. Dan pada tahun 1964 muncul kurikulum 1964 yang dikenal sebagai Rejana Pendidikan 1964. Kurikulum ini menyusung pada konsep Pancawardhana, yaitu pengembangan 5 aspek utama: moral, kecerdasan, emosional, dan artistik, keterampilan, serta jasmani. Tujuan pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Sayangnya, kurikulum ini tidak berlangsung lama karena perubahan politik yang terjadi di masa itu. Kemudian, kurikulum diperbarui lagi pada tahun 1968 untuk menyesuaikan dengan kebijakan pemerintahan Orde Baru. Kurikulum 1968 menekankan pendidikan yang lebih berpusat pada pembentukan warga negara yang baik, berakhlak, dan taat kepada Tuhan. Isi pelajaran difokuskan pada pengetahuan dasar, pembinaan sikap, dan keterampilan praktis. Kurikulum ini mencerminkan orientasi pemerintahan terhadap stabilitas nasional dan pembangunan. Selanjutnya, memasuki tahun 1975, sistem pendidikan mengalami perubahan yang signifikan melalui kurikulum 1975 yang memperkenalkan pendekatan sistem instruksional dan tujuan instruksional khusus atau TIK. Kurikulum ini menekankan perencanaan pengajaran yang sistematis dan terukur. Namun, karena terlalu kaku dan berorientasi pada hasil, banyak guru merasa kesulitan dalam penerapannya. Sebagai respon terhadap kekakuan tersebut, kurikulum 1984 diperkenalkan dengan pendekatan yang lebih dinamis, yaitu CBSA atau cara belajar siswa aktif. Di sini, siswa menjadi subjek aktif dalam pembelajaran dan guru sebagai fasilitator. Fokus kurikulum ini adalah pada proses pembelajaran, bukan hanya hasil akhir. Meskipun niatnya baik, penerapan CBSA seringkali tidak efektif karena kurangnya pemahaman guru tentang pendekatan ini. Dan pada tahun 1994, pemerintahan menggabungkan pendekatan materi dan pendekatan proses dalam kurikulum 1994. Namun, kurikulum ini justru menimbulkan kritik karena membuat jadwal pembelajaran terlalu padat dan beban siswa menjadi sangat berat. Evaluasi terhadap kurikulum ini akhirnya mendorong munculnya reformasi kurikulum di tahun 2000-an. Kurikulum 2004 yang dikenal sebagai kurikulum berbasis kompetensi atau KBK diperkenalkan dengan proses pencapaian kompetensi siswa, bukan hanya penguasaan materi. Kurikulum ini memfokuskan penilaian berbasis portofolio, ujuk kerja, dan proyek. Sayangnya, pelaksanaan KBK dinilai terlalu kompleks dan belum siap diterapkan secara luas, sehingga kemudian digantikan kembali. Sebagai penyempurnaan, pemerintah meluncurkan kurikulum 2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kurikulum ini memberikan keleluasan kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum secara fleksibel. Pemerintahan hanya menetapkan standar isi dan kompetensi dasar. KTSP dianggap lebih fleksibel dan memberikan otonomi yang lebih besar kepada satuan pendidikan. 13. Indonesia memperkenalkan kurikulum baru yaitu kurikulum K13.
yang bertujuan untuk membentuk generasi yang kreatif, produktif, dan berkarakter. Kurikulum ini menggunakan pendekatan ilmiah atau scientific approach yang melibatkan langkah-langkah seperti mengamati, menanya, menalar, dan mencoba mengomunikasikan. Penilaian mencakup 3 aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Meski inovatif, K13 memiliki banyak kritik dan banyak revisi selama pelaksanaannya. Kurikulum terbaru saat ini mulai diterapkan secara luas adalah kurikulum Merdeka yang mulai diperkenalkan sejak tahun 2022. Kurikulum ini menekankan pada kebebasan guru dan siswa dalam proses belajar, fleksibilitas dan dalam pemahaman materi, dan fokus pada pembentukan karakter melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Kurikulum Merdeka juga mengurangi beban administrasi guru dan memungkinkan siswa untuk memilih sesuai minat dan bakat mereka, terutama di jenjang SMA. Pengembangan kurikulum di Indonesia menunjukkan bahwa sistem pendidikan terus beradaptasi dengan kebutuhan zaman dan perubahan sosial politik. Setiap perubahan membawa tantangan dan harapan baru demi terciptanya pendidikan yang lebih relevan di generasi muda. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.